saya tahu bahwa Allah maju berperang ganti kita. Jadi jadikan saudara dan saya lebih dari para pemenang. Mari, jangan takut akan apapun. Sebab perlindungannya sempurna. Jangan sumber kekuatan kita. Dengan pujian ini bersama. Katakan, let's go. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku. Tahu janjimu, Engkau bersamaku. Yang percaya katakan, oh takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu. Oh Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Benar ya Tuhan, ini penyertaan iman kami Tuhan, bahwa Engkau tetap Allah di hidup kami, dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Pikiranmu tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari sembah, ku sembah Engkau Yesus.
segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, ku memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Kami sembah Kau Tuhan, ini pujian kami, ini sembah kami, ini syukur kami Tuhan. Kami menyanyikan, kami memuliakan Engkau, Yesus Tuhan, yang kami tinggikan. Sebab Engkau Tuhan Allah kami, yang hidup, yang berkuasa. Hanya Engkau selamanya, yang kami sembah Tuhan, yang kami puji. Yesus, Engkau Allah yang hidup, kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan lewat kebangkitan-Mu Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang mau mati menebus kami Tuhan. Setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan, supaya kami tidak binasa, tapi kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau balas kasih-Mu lewat nyanyian, lewat pujian kami Tuhan. Supaya Engkau disenangkan Tuhan atas pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, berikan sorak-sorannya tuh Tuhan. Boleh salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Biar ucapan ini menguatkan kita, menguatkan setiap yang kita hadapi. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita, Allah yang hidup. Haleluya. Setiap kita yang percaya nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dan Raja mulia. Menakutkan
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, bila Allah ada bersamaku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Jemaat Tuhan katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, imanalah Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kita masih memuji Tuhan karena namanya yang berkuasa, Dia gunung batu dan keselamatan kita. Haleluya. Katakan, namanya Tuhanku. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng
duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Karena Engkau berkuasa atas kami Tuhan. Karena Engkau yang berdaulat atas kami Bapa. Kami percaya Tuhan, dalam segala suka dan duka kami, Engkau selalu menyertai kami Bapa. Bahkan meskipun doa kami tak terjawab Tuhan, kami percaya Engkau selalu menyertai kami, memimpin kehidupan kami Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Kita angkat pujian lagi kepada Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun
tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami merasakan Engkau ada bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Dan hadirat-Mu kuat mencengkeram setiap kami. Kami manusia yang penuh dengan kelemahan, jalan tertatih-tatih di dunia yang fana, yang penuh dengan kegersangan. Tapi kami tahu tangan Tuhan tidak pernah sekali-sekali meninggalkan kami. Tapi kami juga tahu kalau Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami. Dan itu yang membuat kami terus bisa melangkah. Karena salib Kristus ada di depan kami. Kami hanya perlu mengarahkan pandangan kami kepada salib Kristus yang hidup. Bapa, kami berdoa Tuhan, sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Tuhan berbicara buat setiap kami semua. Dan kami mempersilakan kuasa Roh Kudus bekerja dengan sebebas-bebasnya. Karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu menguji kami, firman-Mu menegur kami, firman-Mu mengoreksi kami. Firman-Mu Tuhan menguduskan setiap kami semua. Sehingga suatu saat kelak ketika kami melihat ke belakang, ada begitu banyak jejak-jejak, ada begitu banyak hal-hal yang telah kami tinggalkan. Karena firman-Mu lah yang telah mengikis setiap kehidupan kami. Sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan gambaran Kristus Putra-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami serahkan semua ke dalam tangan kuat kuasa-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin, haleluya. Bisa lebih meriah lagi tepuk tangan yang paling buat Allah kita, haleluya. Bilang wuh. Katakan Yesus baik. Haleluya, bilang sebelah kanan sebelah kiri kita. Yesus baik buat kamu dan saya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya melihat wajah-wajah yang bersukacita pada pagi hari ini, amin. Tidak ada yang lebih baik daripada Allah kita, amin. Dia Allah yang hidup dan Dia Allah yang selamanya akan setia mendampingi setiap perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak seru rasanya kalau kita tidak berkenalan terlebih dahulu. Karena ini kali pertama saya bisa berdiri, mendapat kesempatan dari pimpinan dari Pak Jaya, Pak Sandi, dengan Willis, panggilnya Ibu atau Pastor atau mohon maaf ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu, ini keluarga saya. Ya, ini keluarga saya. Saya punya 4 orang anak, 1 orang istri. Bukan 4 istri, 1 anak, bukan. Jangan dibalik. 1 orang istri, 4 orang anak. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, yang ketiga laki-laki, yang keempat perempuan. Bilang wow. Oke, saya berdoa loh untuk ini ya. Kalau ada orang yang berpikir, udah gak mungkin lah bisa minta kayak gini-gini. Enggak. Tuhan bisa sediakan buat orang-orang yang bersungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saya minta anak pertama Tuhan kalau boleh laki-laki yang jaket putih. Ini anak pertama saya. Ganteng gak? Ganteng ya. Ganteng mana bapaknya? Namanya Davon, dia kuliah di Jerman sekarang ya. Dia lagi di Jerman. Anak saya yang kedua yang pakai syal warna putih. Bukan sial, bukan. Syal. Ya. Pakai syal warna putih. Bukan syal juga sih, namanya apa ya? Craft. Ya. Pakai yang warna putih. Nah, tahun ini dia akan nyusul kokonya ke Jerman juga. Yang sial warna putih. Ambil kedokteran. Yang ketiga ini yang jaket warna hitam. Ini Davon, ini Cheryl namanya, ini Jose, ini Syakila paling bontot perempuan, namanya Syakila. Nah kami tinggal di daerah Pantai Mutiara, khususnya di apartemen Regata Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya saya tinggal di sana di Regata. Terus GBI Jelambar Timur ini bukan gereja yang asing sebenarnya buat saya karena saya dari TK sekolah di Bethel. Jadi beberapa muka di sini pasti pernah lihat saya gitu loh. Wah ini orang dulu nakal nih, biang kerok nih kalau Willis lagi khotbah di tempat saya pernah ngomong begitu. Waduh saya jadi tapi yang hari ini karena darah Kristus sudah mengubahkan kehidupan saya. Amin. Oke, saya sekolah di Bethel dari TK sampai dengan SMA. Nah SMA kelas 2, itulah justru saya menyaksikan bagaimana sekolah itu mengalami keruntuhannya ya. Kemudian saya pindah ke Pancaran Berkat. Jadi lulusan SMA saya bukan lulusan Bethel. Lulusan SMA saya adalah lulusan Pancaran Berkat.
Kemudian saya sekarang next slide. Ya. Next slide ya. Saya merintis pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar nggak terlalu lama ya. Karena setelah ini saya harus kembali ke gereja untuk ibadah. Nah ini tim pelayanan kami, ini leadersnya, ya nama gereja yang saya rintis bersama dengan teman-teman itu namanya CMCC, Christ Centered Movement Community Church. Ya baru merintis di Oktober akhir, kemudian baru beribadah di hari Minggu itu di Desember tanggal 8, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saat ini puji Tuhan, Tuhan sudah mempercayakan kurang lebih ada 50 jemaat. Ya, dari pertama-tama kami bangun itu kurang lebih 15-20 orang. Sekarang puji Tuhan sudah 50. Tapi 50 berikut dengan itu ya, berikut dengan anak-anak youth, dengan teens-nya. Begitu. Oke, cukup Bapak Ibu Saudara sekalian? Cukup lah ya? Oke. Ayo kita sama-sama belajar mengenai iman dalam penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita melihat gambar ini gambar perahu diterpa sama ombak dan badai dengan angin kencang Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah kira-kira saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang bisa membuat perahu tersebut tetap berdiri atau tetap berlayar dengan baik. Dia tidak tenggelam, dia tidak karam. Apa yang bisa membuat perahu tersebut bisa berjalan dengan baik? Ayo. Ada? Apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Strukturnya, betul? Struktur kapal itu atau lunas, ya namanya lunas. Nah ini dia lunas. Nah ini yang membuat sebuah kapal dia tidak terombang-ambing sampai karam Bapak Ibu Saudara sekalian. Makin besar sebuah kapal maka lunasnya juga harus semakin kokoh. Lunas itu ada yang lunas tegak, ada yang lunas lambung, ada yang lunas dasar. Kalau di dalam bangunan maka kita bisa sebut ini sebagai sebuah pondasi. Nah pondasi ini yang begitu penting dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Either itu sebuah bangunan, either itu sebuah kehidupan kita. Ketika kita memiliki sebuah pondasi yang benar dalam hidup kita. Maka pondasi itulah yang akan menopang kehidupan kita. Maka pondasi itulah yang akan membuat sebuah kapal bisa berlayar dengan baik. Nah bayangkan kalau linusnya, bayangkan kalau pondasinya tidak berimbang dengan bangunan yang dibangun di atasnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Dia akan rubuh, betul? Dia akan rontok, dia akan miring sebelah dan berangsur-angsur akan mengalami kerubuhan. Pak Bu, di dalam kehidupan kita berapa banyak anak-anak Tuhan, mereka yang kecewa, yang mudah sekali meninggalkan Tuhan karena mereka dihimpit oleh penderitaan dalam kehidupan mereka. Pondasi itu penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Tanpa pondasi yang kuat, kita akan mudah sekali menjadi kecewa. Tanpa sebuah pondasi yang baik, kita akan mudah sekali meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Ibrani 11 ayat yang pertama bilang begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dengan kata lain bahwa hidup kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita mau memiliki hidup yang kuat di dalam Tuhan. Kalau kita mau memiliki, wah ini kalau ngomong soal berkemenangan banyak orang berpikir. Oh hidup yang berkemenangan pasti menang terus. Hidup yang dipimpin Tuhan pasti akan menuju kepada kekayaan, prosperity. Hidup yang berkemenangan berbicara mengenai tidak akan pernah kalah. Pak Bu. Saya percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Saya percaya. Percayalah bahwa saya percaya. Tapi di dalam kehidupan kita, penderitaan akan menjadi sebuah ujian, dapur ujian bagi setiap kita untuk menuju kepada kemenangan itu. Amin. Dan hari ini kita mau sama-sama melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa kita perlu iman untuk menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Iman adalah dasar, firman Tuhan katakan seperti itu. Jadi iman berbicara mengenai apa? Iman berbicara mengenai pondasi dalam hidup kita. Katakan sama-sama pondasi. Nah, makin kuat pondasinya, makin baik pondasinya, makin kokoh kehidupan kita. Persoalannya, apakah pemahaman kita tentang iman sudah benar? Karena kalau kita salah memupuk
pengertian, pemahaman firman di dalam kehidupan kita, maka iman yang terbangun di dalam diri kita, iman yang gampang sekali menjadi runtuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak kita belajar dari sejak kecil, ya kita diajarkan begini. Kalau kita mau minta sesuatu, kalau kita menginginkan sesuatu, banyak sekali kita diajarkan dulu waktu kita masih kecil. Kamu harus berdoa. Kalau perlu kamu berpuasa. Waktu kamu berdoa, kamu berpuasa, kamu pasti akan menerimanya. Betul? Kita banyak terima pengajaran-pengajaran yang seperti ini. Berdoa, kamu pasti menerima. Kalau kamu berdoa kurang, jawaban belum datang juga, maka kamu harus tambah dengan berpuasa. Ketika kamu berdoa dan berpuasa, itu pasti akan terjadi di dalam kehidupanmu. Apakah benar seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Halo, benar nggak? Benar? Benar, ada yang bilang benar, ada yang bilang enggak. Hari ini firman Tuhan mengoreksi kita, menanamkan sebuah benih pemikiran, pemahaman yang benar, supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lanjut dulu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana jawaban yang benar. Nah, kita perlu belajar memahami Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama yang perlu kita belajar pahami adalah bahwa Tuhan bukan alat pemenuhan segala keinginan kita. Tuhan bukan pribadi, bukan sebuah alat untuk memenuhi keinginan kita. Banyak orang Kristen ketika mereka berdoa, mereka berpikir waktu mereka berdoa, waktu mereka meminta sesuatu pasti akan terjadi. Kenyataannya tidak semua hal yang kita minta dalam kehidupan kita Tuhan akan berikan. Tidak semua hal yang kita minta, yang kita mohonkan kepada Tuhan bisa Tuhan wujudkan dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi kalau kita berdoa dan memuaskan keinginan kita? Apa yang terjadi kalau kita berdoa ternyata akan mendatangkan hal yang buruk dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan perlu wujudkan itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Pak Bu, Tuhan bukan mesin ATM. Tuhan bukan kartu kredit yang gampang saja kalau kita butuh, kita tinggal datang kepada Dia dan kita tinggal pencet pin doa kita. Dan kemudian kita tinggal tarik jawaban-jawaban doa kita dari mesin ATM itu. Atau dari yang namanya kartu kredit itu. Kita bisa mau barang apa saja dan kemudian kita tinggal gesek saja. Dan kita berpikir Tuhan juga sama seperti itu. Kalau kita mau apa saja, tinggal beriman saja maka Tuhan pasti akan berikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang perlu kita pahami adalah bahwa Tuhan punya kehendak. Dan Ia bertindak sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Tuhan adalah seorang pribadi. Dia adalah seorang pribadi yang punya kehendak dan Dia punya kedaulatan. Dan seorang pribadi yang punya kedaulatan artinya Dia bisa menjawab doa kita. Dia bisa menahan doa kita. Atau Dia juga bisa menolak doa kita. Di satu sisi ketika kita sedang mungkin berdoa mengharapkan sesuatu, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan izinkan. Tapi hey, dengar, ketika Tuhan menjawab doa kita, bukan karena doa itu, bukan karena iman kita, jawaban-jawaban doa diberikan. Bukan karena doa, bukan karena iman, tapi karena kehendak Tuhan, tapi karena kedaulatan Tuhan. Suatu kali anak saya yang nomor 2 tadi yang mau jadi dokter itu ya. Waktu kecil dia ini punya sifat yang suka memaksakan kehendaknya dia. Suka memaksakan kehendaknya dia. Nah, kalau saya sama istri saya jalan, kemudian anak saya yang perempuan nomor 2 tadi itu ketinggalan di belakang. Waktu dia masih kecil dia bisa diem loh. Dia bisa diem dan dia gak mau jalan. Dia mau supaya saya dan istri saya balik jemput dia dan kemudian gandeng tangan dia, kemudian bilang, yuk kita jalan sama-sama. Bayangin Bapak Ibu Saudara sekalian, ini anak kecil dulu ya, tapi sudah ngotot seperti itu. Jadi waktu kita tungguin di sini, ayo maju. Si Cheryl ini gak mau, dia masih tetap aja di belakang. Gak mau, dia diem, dia marah, dia pasang mata yang melotot. Begini mukanya kan dia putih ya, mukanya agak kemerah-merahan begitu. Seperti Daud, mukanya kemerah-merahan. Dia bilang, enggak. Cheryl, ayo, kita udah buru-buru. Enggak. Dia diem, dia gak mau kasih tahu tuh alasannya apa. Pokoknya dia diem aja. Kita yang harus baca pikiran dia. Kayaknya kebanyakan perempuan begitu gak sih?
Kita yang mesti baca perasaan perempuan gitu loh. Gitu ya, akhirnya istri saya bilang, dia minta kita balik. Enggak, jangan. Ini udah kesekian kali. Saya tahu dia minta balik, karena ini udah kesekian kali. Saya diam, enggak. Saya bilang, enggak. Dia harus belajar. Yang pertama, tidak menuruti semua keinginan. Kita tidak selalu menuruti semua keinginannya dia. Yang kedua, dia harus belajar untuk dia bisa menyesuaikan diri dia di dalam lingkungan keluarganya dia. Saya belajar, saya ajar dia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya diem. Mau jalan apa enggak? Dia bilang, dia enggak ngomong, dia diem. Matanya mulai berkaca-kaca, perempuan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Matanya mulai berkaca-kaca dan kemudian air matanya mulai keluar. Apa yang saya lakukan sama istri saya? Oke, kalau kamu mau stay di situ, kamu mau diem di situ, kamu diem di situ. Papi mami akan pergi. Ya, bye, saya bilang. Bye, saya jalan. Saya nggak begini-begini, nggak nengok-nengok ke belakang. Saya jalan aja sama istri saya. Dia nangis menjerit-jerit. Dia duduk di lantai, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya melihat dia mau mulai guling-gulingan. Istri saya bilang, papi nanti bajunya kotor loh. Dia mau guling-gulingan tuh, biarin. Saya bilang, biarin. Kita jalan aja. Jalan. Saya bilang, papi tinggal ya, papi jalan terus. Pak Bu, dari dia duduk, dia mau guling-gulingan, kebiasaannya seperti itu kan. Akhirnya dia bangun, dia jalan, dia kesel, kakinya sambil tendang-tendang jalannya. Begitu. Saya mau tanya, sesekali bisa gak saya alamin dia, nyamperin dia, gandeng dia, peluk dia. Bilang, ayo kita jalan, sorry ya, tadi ditinggal ya. Bisa? Bisa, karena saya seorang pribadi. Betul, saya seorang pribadi. Tapi bisa gak saya juga menolak keinginannya dia? Bisa, seperti contoh yang saya ceritakan tadi, bisa, betul? Kenapa? Karena saya pribadi, saya punya kehendak. Dan saya mendidik anak saya dengan cara yang saya pandang baik. Berapa banyak di antara kita kalau kita lagi berdoa sama Tuhan, lagi kena masalah, lagi ada penderitaan, kemudian kita berdoa Tuhan, kemarin Tuhan jawab, kok hari ini Tuhan gak jawab. Pak Bu dengar, Tuhan bukan pemuas semua pemenuhan, bukan pemuas keinginan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia adalah seorang pribadi yang punya kehendak. Sesekali dia mungkin akan menjawab doa kita, jika itu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ingat, Tuhan juga punya kehendak untuk dia menahan jawabannya buat kita. Dia juga punya kehendak untuk dia menolak apa yang menjadi permohonan kita. Persoalannya adalah waktu kita menghadapi penderitaan, bukan jawaban yang datang dalam kehidupan kita. Seharusnya yang kita kehendaki, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terjadi dalam kehidupan kita. Seharusnya bukan itu. Seharusnya justru karena Tuhan adalah seorang pribadi. Justru karena Tuhan adalah Allah yang hidup, Dia Allah yang berdaulat. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, justru di saat-saat seperti itu kita harus punya kemampuan, punya keinginan untuk mendekat kepada Dia. Bukan sekedar menginginkan jawaban doa. Tapi kita menghendaki pribadinya Tuhan itu sendiri. Nggak ada yang bilang amin Bapak Ibu Saudara sekalian? Amin. Justru itu seharusnya membawa kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Perhatikan begini. Kalau doa adalah cara kita mengontrol Tuhan. Kalau semua doa, kita beranggapan bahwa semua doa bisa mendatangkan jawaban-jawaban dalam kehidupan kita. Kita beriman dan segala sesuatu yang kita imani bisa terjadi dalam kehidupan kita. Saya mau tanya, yang jadi Tuhan siapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Halo? Yang jadi Tuhan siapa? Tuhan. Mau motor, dikasih. Tuhan, mau rumah Tuhan, dikasih. Tuhan, mau kuliah, dikasih. Kuliahnya jangan yang ece-ece Tuhan, jangan di kampus-kampus kecil. Kami mau kampus-kampus yang besar, Tuhan yang hebat-hebat. Haleluya. Anak-anak Tuhan harus mewarisi kerajaan Allah dan kerajaan di muka bumi ini. Waduh. Ngeri Bapak Ibu Saudara sekalian. Wow, haleluya, ada kuasa di dalam perkataan kita.
Pasti apa yang saya katakan, apa saja yang saya ucapkan, apa saja yang saya doakan, Tuhan pasti akan berikan. Saya mau tanya, kalau semua kata pasti itu terwujud dalam kehidupan kita, siapa yang jadi Tuhan? Kita atau Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Bukankah itu menempatkan Tuhan sebagai pesuruh dalam kehidupan kita? Dan banyak sekali di antara kita terjebak di dalam spiritualitas palsu seperti ini. Pak, Tuhan bukan jongos kita. Tuhan bukan pembantu. Tuhan bukan pesuruh. Yang tinggal kita sebut, maka itu pasti akan terwujud. Tuhan bukan jin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang memberikan banyak permintaan dan kemudian dia wujudkan dalam kehidupan kita. Bukan. Tuhan adalah Tuhan Allah semesta. Pak Bu, kalau kita membayangkan Tuhan Allah semesta, maka ini seharusnya membuat kita menjadi takut dan gentar. Betapa kecilnya kita di hadapan Tuhan. Kita ini manusia yang terlalu kecil, yang terdiri dari debu dan tanah. Tapi karena kasihnya dia mau berhubungan dengan kita. Dia mau tinggal di dalam kita. Tapi ketika dia tinggal di dalam kita, bukan berarti Tuhan menjadi terlalu kecil, terlalu hina, terlalu murah. Untuk kemudian kita bisa suruh-suruh, untuk kemudian kita bisa perintah-perintah seenaknya. No, bukan begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Pantas saja kita mudah kecewa. Kenapa? Karena pemahaman kita tentang iman, pemahaman kita tentang doa, pemahaman kita tentang Tuhan. Salah, kita membangun sebuah pondasi yang salah. Jadi apa Bapak Ibu Saudara sekalian yang seharusnya kita bangun dalam kehidupan kita? Bangun pengertian bahwa apapun yang saya minta di hadapan Tuhan, saya cukup berdoa saja. Semuanya kita kembalikan kepada tangan Tuhan. Semuanya kita kembalikan kepada kehendak Tuhan. Amin. Boleh gak berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian? Boleh. Boleh gak minta mobil? Boleh. Boleh gak minta motor? Boleh. Mau kuliah? Boleh. Tapi selalu setiap kali kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengambil sebuah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan, saya meminta. Saya meminta. Tapi Tuhan yang paling tahu yang terbaik dalam kehidupan saya. Tuhan berikan, puji Tuhan. Tuhan tidak berikan, saya tetap memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Orang tua tidak turuti semua keinginan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan berarti nggak sayang, betul? Orang tua tidak turuti semua keinginan kita, bukan juga berarti bahwa kita nakal. Kan nggak begitu juga. Orang tua tidak turuti semua keinginan kita, karena dia mungkin ingin ajarkan sesuatu dalam kehidupan kita. Tidak dituruti mungkin ada waktu atau ada sesuatu yang lebih baik yang dapat dia berikan buat kita. Tidak dituruti juga bisa mungkin berbicara mengenai mungkin akan berdampak sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Orang tua yang penuh dengan kelemahan, orang tua yang masih tinggal di dalam dosa, bisa memikirkan hal yang baik buat anaknya, apalagi Bapa di surga. Apalagi Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Jadi mulai sekarang, kalau kita berdoa, berdoanya gimana? Biar kehendak Tuhan yang terjadi. Amin. Teladan yang paling baik adalah ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Waktu dia berpeluh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu dia berlutut berdoa, tubuhnya keluar peluh, keluar darah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia bisa meminta supaya semua cawan itu berlalu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia mensinkronkan kehendak pribadinya sebagai manusia dengan kehendak Allah di surga. Dengan kehendak Bapa di surga. Dan bukankah doa itu seharusnya seperti itu? Bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Pak Bu, ini berbicara mengenai apa? Ini berbicara mengenai waktu kita berdoa. Berdoalah selaras dengan kehendak Tuhan. Berdoalah sesuai, berdoalah seturut apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bilang banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana.
Betul? Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian. Iman yang benar adalah iman yang terarah hanya kepada pribadi Kristus saja. Christ alone. Dan ini sebuah pondasi iman yang benar Bapak Ibu Saudara sekalian. Di mana kalau kita melalui penderitaan, Tuhan sebenarnya sedang membawa kita pada sebuah pengakuan bahwa selain Tuhan tidak ada yang lain yang kita ingini di dalam kehidupan kita. Dan tujuan dari sebuah pemurnian itu adalah Kristus lebih dari cukup dalam hidup kita. Kristus lebih dari cukup. Pak Bu, Tuhan bisa nggak sebenarnya ngasih apa yang kita ingin dalam kehidupan kita? Bisa. Apa saja? Bisa. Tapi semua yang Dia berikan dalam kehidupan kita, semuanya akan berlalu, betul? Karena apa? Karena semuanya tidak kekal sifatnya. Tapi yang Dia kehendaki ketika kita melalui penderitaan dalam hidup kita. Yang Dia kehendaki adalah ketika kita berjalan di dalam penderitaan tersebut, kita berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menahan, Tuhan tidak memberikan semua jawaban-jawaban doa itu. Tuhan mau di dalam hati kita muncul sebuah harapan, sebuah keinginan, sebuah perkataan, sebuah doa yang tulus dan benar. Bahwa Tuhan, kalau Tuhan memberikan Tuhan terpuji namamu. Tapi kalau Tuhan tidak memberikan, Tuhan engkau saja sudah lebih daripada cukup. Keselamatan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita, itu jauh berbicara lebih banyak, berbicara lebih dalam, berbicara lebih luas daripada semua permintaan doa kita. Betul Bapak Saudara sekalian? Pak Bu, Mazmur 73 ayat 25 bilang begini. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. 26 bilang begini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Nah ini iman yang benar Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini iman yang sejati. Iman yang tidak didasarkan kepada sebuah permintaan. Iman yang tidak didasarkan kepada sebuah keegoisan. Iman yang tidak didasarkan hanya kepada sebuah harapan. Jawaban-jawaban doa yang terwujud. Yang harus terwujud dalam kehidupan kita. Tapi seorang Kristen yang dewasa. Seorang Kristen yang mau mematikan keinginannya dia. Ketika dia melalui sebuah proses penderitaan. Padang gurun dalam kehidupan kita. Kesempatan di mana Allah mengikis hal-hal yang salah dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya muncul dalam diri kita. Iya, benar Tuhan. Benar. Tidak ada yang lain yang kuingini di muka bumi ini. Selain daripada Tuhan saja. Saudara mungkin mengalami sakit penyakit hari ini. Saudara sudah pergi ke dokter. Saudara sudah pergi kemana saja. Tapi penyakitmu mungkin atau penyakit orang tuamu. Penyakit keluargamu. Tidak juga mengalami kesembuhan. Penyakitmu mungkin tidak mengalami kesembuhan. Di saat titik kritis seperti itu. Dupa yang harum yang seharusnya muncul dari iman dan doa yang panjatkan kepada Tuhan adalah pengakuan bahwa Tuhan, sekalipun dagingku habis lenyap, gunung batuku, tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Saudara mungkin baru mengalami ditinggal oleh orang yang saudara kasihi. Saudara berdoa, Tuhan balikin dia Tuhan, balikin dia. Saudara mungkin mengharapkan sesuatu, Tuhan berikan Tuhan, berikan Tuhan. Tapi seharusnya dupa yang harum, iman yang murni, iman yang benar. Yang keluar lewat ucapan doa kita adalah pengakuan. Sekalipun orang yang saya kasih tidak Tuhan sembuhkan, tidak Tuhan bangkitkan, tidak Tuhan kembalikan, tidak Tuhan berikan. Tetaplah engkau selama-lamanya di dalam hatiku Tuhan. Saudara ini yang paling benar. Ketika kita memiliki iman yang seperti ini. Tidak ada sesuatu hal pun yang bisa mengguncang kita. Sebaliknya
kalau kita punya pemahaman yang salah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita cuma sekedar berpikir bahwa apa yang kita minta, kita doakan dan puasakan pasti akan diberikan Tuhan. Lalu kalau Tuhan tidak berikan, atau Tuhan tunda, Tuhan tahan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Belum waktunya, katakanlah seperti itu. Apa yang keluar dari diri kita? Bagaimana kita akan meresponinya? Bukankah kita akan meresponi dengan perasaan marah? Bukankah kita akan meresponi dengan perasaan kecewa? Tuhan, firman-Mu berkata, bawa-bawa firman Tuhan lagi. Saya klaim firman Tuhan. Firman-Mu bilang doa orang benar besar kuasanya. Betul, doa orang benar besar kuasanya. Tapi bukan doa yang kita panjatkan, yang kita harapkan. Yang menjadi kuasa itu sendiri. Tapi pribadi Allah lah yang memberikan jawaban doa itu. Yang membuat doa itu menjadi berkuasa. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. John Piper bilang begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. In the midst of suffering. Artinya Allah paling dimuliakan dalam hidup kita ketika kita paling puas. Allah itu paling dimuliakan dalam hidup kita bukan ketika kita berbuat baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan sekedar kita melakukan hal-hal yang benar, bukan. Allah paling dipuaskan dalam hidup kita bukan ketika jawaban doa diberikan dalam hidup kita. Kita bersuka cita dan kemudian Allah puas karena Dia bisa memberikan sesuatu dalam kehidupan kita. No. Tapi yang membuat Allah paling puas dalam kehidupan kita adalah ketika hidup kita di dalam penderitaan dan Dia adalah yang terutama dalam kehidupan kita. Wow, amin. Bilang sebelah kanan, sebelah kiri kita. Yesus sudah jadi yang terutama belum? Haleluya. Yesus harus jadi yang terutama dalam kehidupan kita. Amin. Tidak ada yang lebih indah daripada pribadinya sendiri yang tinggal di dalam kita. Kita yang seharusnya binasa. Kita yang seharusnya terbuang. Tapi kita menerima kekekalan di dalam Dia. Kita yang harusnya jadi seterunya Allah. Tapi karena darah Kristus yang menjadi pendamaian dan pembenaran dalam kehidupan kita. Dia memurnikan kita. Dia membawa kita menjadi bisa memanggil Aba, ya Bapa, kepada Allah. Haleluya. Saudara, jadi ini adalah iman yang benar. Ini adalah iman yang luar biasa. Iman yang tetap mengasihi Tuhan sekalipun kita tidak menerima jawaban-jawaban doa seperti yang kita inginkan. Bagi Tuhan jauh lebih penting ketika Ia dapat mengubah hati kita. Bagi Tuhan jauh lebih penting buat kita untuk bisa mengintrospeksi diri kita dan bertanya kepada Tuhan. Apa yang terbaik, apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan saya. Itu jauh lebih penting buat Tuhan. Bagaimana Dia mengubah perilaku kita. Bagaimana Dia mengubah cara berpikir kita. Bagaimana Dia mengubah apa yang keluar dari mulut kita. Daripada sekedar mengubah keadaan kita. Bagi Tuhan ini jauh lebih penting. Menjawab masalah, memberikan jawaban-jawaban doa, mudah. Tapi mengubah cara berpikir kita, mengubah karakter kita, mengubah pandangan kita, sikap hidup kita. Ini yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini yang jadi fokus utama Tuhan dalam hidup kita. Dia lebih suka mengubah hati kita. Pak Bu, suatu kali ada sebuah keluarga yang tinggal seorang kakek dengan 2 orang cucunya. Ya, dia tinggal di sebuah hutan yang begitu sepi dan tinggal hanya beberapa keluarga saja. Nah, karena seorang kakek ini sudah tidak terlalu kuat lagi, maka kakek ini hanya bisa berpergian sebentar-sebentar untuk mencari kayu untuk dibakar. Suatu kali kakek ini sedang pergi dan kemudian meninggalkan 2 cucunya. 2 cucunya ini tinggal di rumah. Pak Bu, mereka tidak punya orang tua kandung.
Tidak punya orang tua yang tinggal bersama-sama dengan mereka. Jadi hanya 2 orang kakak beradik yang sebatang kara saja. Ketika kakek ini pergi dan kemudian tidak kembali, mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Mereka ketakutan. Tinggal beberapa keluarga di sana yang suka melewati rumah mereka. Suatu kali ada seorang pria membawa sebuah kampak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lewat di depan rumahnya dia. Dia tidak bisa melihat keluar, tapi dia hanya bisa, 2 anak ini hanya bisa melihat bayangan dari pria yang membawa kampak ini. Waktu pria membawa kampak ini melewati jendelanya, bayangannya, siluetnya kelihatan. Dan 2 kakak beradik ini ketakutan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena yang dilihat adalah seorang pria membawa kampak dan melewati rumah itu. Dan sesekali dia mendengar, gruk, 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 gruk. Wah, dia takut sekali. 2 anak ini menunggu kakeknya pulang, tapi nggak pulang-pulang. Pak Bu, ganti hari berikutnya. Datang lagi pria ini, bawa lagi kampak. Datang lagi ke samping ke daerah rumahnya dia, lewat jendelanya. Siluet dia dengan kampak yang besar itu kelihatan begitu mengerikan. Kemudian, beberapa minggu kemudian, ketika si kakek ini pada akhirnya kembali ke rumah, baru anak-anak ini lepas daripada ketakutan. Dia bilang, kakek, selama seminggu terakhir, ada seorang pria membawa kampak dan membawa seperti pisau, dia bilang begitu. Mengerikan sekali, kami mau dibunuh kakek, kami mau dibunuh. Maksud kamu? Iya, ada seorang pria seperti itu. Oh, kakeknya tahu, karena dia kan orang lama kakeknya. Kakeknya bilang begini sama dia, nak, ayo kita keluar dari rumah. Dibawa 2 anak ini keluar rumah dan kemudian diajak melihat apa yang terjadi sebenarnya. Ketika 2 anak ini melihat ke depan, ternyata ada sebuah kuda-kudaan dari kayu yang bisa diayun. Ya, tahu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, si anak ini kaget dan gembira. Waduh, ini kok bisa ada beginian, kakek bawa ya, kakek beli ini ya. Makanya lama pulangnya. Bukan. Yang kamu lihat bolak-balik dan membawa kampak yang besar itu adalah tetangga kita. Dia itu pengrajin kayu. Dia membuatkan ayunan ini, kuda-kudaan ini buat kamu. Nah, si anak ini jadi akhirnya lepas dari ketakutan. Dari yang namanya rasa takut menjadi gembira, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadang-kadang kita berlaku seperti itu sama Tuhan. Waktu Tuhan mengizinkan kita, membawa kita masuk ke dalam penderitaan. Yang ada dalam pikiran kita adalah Tuhan sedang ingin membunuh saya. Tuhan sedang ingin membinasakan saya. Tuhan sedang ingin melakukan sesuatu yang jahat dalam hidup saya. Tapi kita tidak menyadari bahwa di balik semua itu Tuhan sedang merancang sesuatu yang indah, yang baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi bagaimana caranya agar iman kita bisa bertumbuh? Yang pertama adalah kenali Tuhan lebih dalam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur 9 ayat 10 bilang begini, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Jadi kenali pribadi Tuhan. Bersekutulah dengan dia, dalami dia. Intimacy with God is the most important in our life. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, bagaimana kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang setia dalam kehidupan kita? Kalau kita tidak mengenal dengan benar, bagaimana kita bisa menyadari bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita? Bahkan di dalam kondisi paling berdosa sekalipun, Allah adalah tetap pribadi yang paling setia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, belajar menyerahkan jawaban-jawaban doa pada kehendak dan kedaulatan Tuhan. Belajar berserah kepada kehendaknya Dia. Bahwa Dia pasti memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Entah itu sekarang, entah itu nanti. Entah itu Dia berikan kepada kita, entah itu Dia tidak berikan kepada kita. Tapi yang pasti percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah sepenuhnya berdasarkan kehendak dan kedaulatan Tuhan.
Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, terlibat dalam komunitas-komunitas rohani di gereja. Nah, ini yang akan membantu kita mengalami pertumbuhan di dalam iman kita. Sehingga ketika kita mengalami penderitaan demi penderitaan, kita mengalami masalah demi masalah dalam kehidupan kita, kita bisa memiliki sebuah sudut pandang yang benar. Kita bisa berdiri tegap, kita bisa terus berlangkah bersama-sama. Kenapa? Karena ada komunitas-komunitas di gereja lokal kita. Banyak orang berpikir bahwa, saya punya komunitas tapi bukan di gereja. Pengajaran-pengajaran yang diterimanya, pengajaran-pengajaran yang berbeda. Isinya apa? Prosperity. Isinya apa? Kemakmuran. Isinya diberkati. Pasti akan mengalami kelimpahan. Sedangkan di gereja kita berusaha membangun sebuah pemahaman Injil yang benar. Pak, bukan gak boleh punya komunitas di luar, bukan gak boleh. Tapi saudara harus tertanam, saudara harus terlibat di dalam gereja lokal saudara. Karena pengajaran-pengajaran yang ada di luar terlalu liar. Dan belum tentu Alkitabiah. Tapi apa yang gereja berikan Bapak Ibu Saudara sekalian adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban yang benar. Menyajikan firman Tuhan, menyajikan materi-materi, pembahasan-pembahasan yang sesuai, yang biblical, yang Alkitabiah. Timothy Keller bilang begini, penderitaan jadi begitu sulit untuk dipikul ketika kita merasa Tuhan jauh. Tetapi ketika kita yakin Tuhan bersama dengan kita, bersama-sama juga dengan komunitas, bahkan penderitaan paling gelap sekalipun dapat kita lalui. Amin. Haleluya. Kita lihat ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Habakuk 3 ayat yang ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini hewan-hewan yang disebutkan ini harta pada zaman dahulu. Bentuknya adalah hewan-hewan seperti ini. Artinya sekalipun semuanya habis, semua harta benda habis, aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Saya berdoa supaya apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan hari ini dapat kita hidupi, dapat kita sikapi dalam kehidupan kita. Amin. Saya minta 5 menit terakhir. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Tahun 18 Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang yang bernama Horatio Spafford. 1828 sampai dengan 1888. Nah, Horatio Spafford ini seorang ahli hukum, seorang pemain musik juga, seorang yang cinta Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada tahun 1870 sebuah musibah terjadi. Anaknya yang nomor 1, anaknya yang paling kecil, yang laki-laki Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia punya 5 orang anak, 4 perempuan, 1 orang pria. Nah, anaknya yang pria itu meninggal dunia karena sebuah penyakit. Dia berdoa dengan istrinya meminta kesembuhan, tapi kesembuhan tidak terjadi dalam kehidupan dia. 1871 dia punya investasi yang besar di mana seluruh kekayaan dia berada di tempat itu. Di tempat itu terjadi justru kebakaran besar. Maka habislah semua harta benda dia. Habis semua harta benda dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah itu membuat dia bersungut-sungut di hadapan Tuhan? Tidak. Dia tidak bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Dia tidak membenci Tuhan. Dia makan semakin mencintai Tuhan. 1873, Bapak Ibu Saudara sekalian. D.L. Moody, seorang pengkhotbah terkenal pada zaman itu, mengadakan sebuah KKR di Inggris, di Perancis. Nah, jadi dari Amerika, si Horatio Spafford mengirim istri dan 4 orang putrinya untuk ikut pelayanan D.L. Moody dengan menggunakan sebuah perahu besar. Dalam sebuah perjalanan perahu, D.L. Moody, Horatio ini nggak ikut. Kenapa? Karena dia punya pekerjaan yang harus dia kerjakan terlebih dahulu, nanti dia akan menyusul. Di dalam perjalanan, istri dan ke-4 putrinya ini ternyata perahu yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Ada sebuah perahu
lain datang dan menabrak perahu yang di dalamnya ada istri dan keempat putrinya itu. Wah, semuanya mati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tinggal istrinya yang selamat dan beberapa orang kru. Istrinya dibawa ke daratan dan kemudian istrinya mengirim sebuah surat kepada Horatio Spafford. Dia bilang, cuma saya yang selamat. Cuma saya yang selamat. Pak Bu, waktu Horatio dengar ini dia hancur hatinya. Berturut-turut musibah, penderitaan Tuhan izinkan datang dalam kehidupannya dia. Tidak pakai lama dia langsung pergi menyusul istrinya. Dan kemudian dia dalam sebuah perahu melintasi daerah titik persis di mana kecelakaan itu terjadi. Dan nakoda yang mendampingi Horatio Spafford ini ngomong sama dia. Pak Horatio, di titik inilah putri-putrimu dan semua orang yang ada di perahu itu mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Kalau kita ada di posisi itu bagaimana rasanya Pak Bu? Horatio nangis Bapak Ibu Saudara sekalian. Manusiawi, penderitaan, masalah, siapa yang suka? Tapi Horatio belajar melihat sesuatu yang baik di dalam pengalaman yang buruk yang dia alami. Dia bertemu dengan istrinya dan dia mengubah sebuah lagu. Justru ketika di dalam perahu itu, di titik di mana dia melihat lokasi anak-anaknya hilang, binasa, di saat itu juga dia bisa mengucapkan syukur di hadapan Tuhan. Dia membuat sebuah lagu, It Is Well. It Is Well. Lagu yang terkenal dan dijadikan sebuah himne di gereja-gereja pada zaman itu. Tapi lewat pengalaman ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Horatio seorang pribadi yang mengalami total loss dan beruntun di dalam kehidupan dia. Menjadi sebuah kesaksian bagaimana seorang Kristen sejati yang memiliki pondasi iman yang benar. Kenapa? Karena bagi dia, Christ is enough for me. Amin. Kristus lebih daripada cukup. Tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang bisa kami banggakan di dalam kehidupan kami. Bukan pencapaian-pencapaian kami. Bukan pengalaman-pengalaman kami. Bukan hal-hal yang kami terima, yang fana, yang menjadi kebanggaan dalam kehidupan kami. Tapi biar Engkau sendiri yang tinggal di dalam hidup kami. Engkau sendirilah yang menjadi kebahagiaan itu. Engkau sendirilah yang menjadi kebanggaan itu di dalam hidup kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa semua doa-doa kita pasti akan dijawab. Tapi yang pasti janji Tuhan dalam kehidupan kita adalah Dia pasti menyertai setiap kita semua. Dan penyertaan Tuhan itu jauh lebih berharga daripada jawaban-jawaban yang kita nanti-nantikan. Kenali Tuhan, belajar mempercayai Tuhan, belajar berserah untuk semua apa yang Tuhan kehendaki, yang Dia pandang baik di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Omega, Dia ada di akhir, dan Dia adalah pribadi yang paling tahu yang terbaik bagi kehidupan kita. Bapak, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat firman yang menyeimbangkan kehidupan kami. Kami tahu kami memiliki Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Alkitab mencatat peristiwa-peristiwa besar dan luar biasa. Alkitab mencatat kejadian-kejadian ajaib yang terjadi ketika seseorang berdoa meminta kepada Tuhan. Tapi kami juga tahu ada peristiwa-peristiwa di mana keadaan-keadaan buruk Tuhan izinkan terjadi.
Bahkan jawaban-jawaban doa yang diharapkan oleh tokoh-tokoh iman di dalam perjanjian lamakah, di dalam perjanjian barukah, belum tentu terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki manusia. Dan ini membuktikan bahwa sepenuhnya jawaban doa bergantung penuh kepada pribadi Allah yang hidup. Dan kalau kami menyadari hal ini, maka adalah penting bagi setiap kami. Bukan memautkan, bukan bersandar kepada doa-doa kami. Bukan bersandar kepada iman pengharapan yang palsu. Tapi justru bersandar kepada iman yang benar. Di mana Kristus sendirilah. Hanya Kristus sendirilah yang menjadi pondasi, yang menjadi dasar atas setiap doa-doa yang kami panjatkan di hadapan Tuhan. Doa bukan berbicara mengenai sekedar permintaan, tapi doa berbicara mengenai sebuah relasi yang intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapamu selesai berbicara, biar Roh Kudus sendiri yang terus mengingatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah hidup kita terus bergantung dan bersandar di dalam Tuhan. Berikut beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, ibadah Youth Sunday Service akan dilayani oleh Ko Jamie Chung dengan tema Lahir Baru. Disusul pada hari Rabu, para wanita diundang untuk mengikuti ibadah WBI yang akan dilaksanakan pada pukul 5 sore dan dilayani oleh Ibu Dewi Sinta. Sabtu 3 Mei, para jemaat diundang untuk mengikuti morning prayer yang akan dilaksanakan pada pukul 5:30 pagi di gedung 52. Dan pada hari Minggu 4 Mei pukul 8 pagi, kita akan sama-sama beribadah yang akan dilayani oleh Ibu Willis dengan tema Menjadi Murid Kristus. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Kabar baru untuk anak-anak muda, mulai tanggal 4 Mei, ibadah Youth Sunday Service akan dilaksanakan pada pukul 12:30 siang. Ibadah ini akan dilayani oleh Kak Widya dengan tema FOMO dan JOMO. Sekian pengumuman penting untuk minggu ini. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Happy Sunday! Puji nama Tuhan. Setiap kita diberkati oleh firman hari ini, amin. Boleh lambaikan tangan yang diberkati hari ini. Puji nama Tuhan. Hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Dan dikuatkan kembali bahwa Tuhan adalah yang selalu setia mendampingi kita. Maka kita juga berserah kepada Tuhan. Amin. Kami dari Jelambar Timur mengucapkan terima kasih untuk Pastor Jamie Chung. Tuhan Yesus memberkati dan selalu menyertai. Dan kami juga menyambut untuk jemaat yang baru pertama kali hadir pada hari ini maupun yang bergabung secara online. Kami membuka pintu untuk ibadah pada hari Minggu-minggu selanjutnya pukul 8 pagi. Dan ada satu pengumuman penting, yaitu gereja akan melakukan peneguhan nikah bagi pasangan yang sudah menikah tetapi tidak secara Kristen sebelumnya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin melakukan peneguhan nikah, boleh menghubungi pengurus komunitas pasutri di tempat ini terlebih dahulu ataupun menghubungi sekretariat GBI Jelambar Timur untuk mendapatkan formulir dan mengisinya terlebih dahulu. Atau jika ingin konsultasi terlebih dahulu bisa menghubungi Ibu Willis. Ya, itu saja pengumuman kita pada hari ini. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan diadakan 2 kali. Dan kita juga dapat memberikan persembahan secara scan barcode yang tertera di layar saudara. Sebelum memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, yang menguatkan kami Tuhan.
untuk terus berjalan dan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau tetap Tuhan hidup dalam kehendak-Mu, apapun yang terjadi dalam suka maupun titik terendah kami Tuhan, kami mau tetap menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan saat ini Tuhan kami akan memberikan yang terbaik dari yang kami punya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati persembahan ini agar menjadi alat untuk kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku
Tuhan bersyukur untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh datang memuji, menyembah Tuhan, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur di penghujung ibadah hari ini. Tuhan, Kau mau berkati jemaat kami. Kau setiap minggu, setiap waktu, jadikan jemaat kami, jemaat GBI Jelambar Timur, jemaat yang mengenal Tuhan dengan benar, memiliki pengertian firman yang benar akan Tuhan. Dan Kau mau tumbuhkan kami semakin hari, semakin kami serupa dengan Kristus. Dan Tuhan, kami berdoa untuk Pak Jimmy Chung yang melayani kami pada pagi hari ini. Tuhan, Kau mau berkati keluarganya, Kau mau berkati pelayanannya, dimanapun dia berada, beliau berada. Nama Tuhan dipermuliakan dan orang semakin boleh mengenal Kristus. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap jemaat di tempat ini, pekerjaan yang apa yang menjadi pekerjaan mereka. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka di tengah masyarakat, Tuhan, jadikan jemaat GBI Jelambar Timur jemaat yang dapat menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Tuhan mau memberkati apa yang menjadi pekerjaan mereka, dan Tuhan mau memberkati keluarga-keluarga di tempat ini. Anak-anak muda yang sedang studi, ujian, Tuhan, Kau mau berkati mereka semua. Tuhan, Kau mau urapi dan Kau mau lindungi Bapak jemaat di tempat ini. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat di tempat ini yang sedang mengalami sakit penderitaan. Tuhan, kami mohon, kami tahu Tuhan adalah Allah yang sanggup untuk menyembuhkan. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Dan Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat yang sedang sakit. Tuhan, kami mohon kesembuhan yang daripada Tuhan datang untuk setiap mereka. Kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup menyembuhkan. Tapi kami percaya juga apa yang menjadi kehendak Tuhan itu adalah yang terbaik untuk setiap kami semua. Tuhan, ajar kami jemaat-Mu di tempat ini untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mungkin gak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kami, tapi ajar kami untuk kami tunduk di bawah kedaulatan Tuhan. Ajar kami untuk kami mengerti Allah adalah Allah yang tahu apa yang terbaik untuk hidup kami. Dan Tuhan, bentuk gereja ini, jemaat di tempat ini semakin hari kami menjadi jemaat yang mengenal Tuhan dengan benar dan menjadi pribadi yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang terkasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Pulanglah dengan perlindungan, penyertaan, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasihnya dengan Allah Anak, dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus. Dari saat sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib
Tuhan Yesus memberkati.